engkau pilihan Tuhan. Kerasulan imannya, pendoa yang setia. Doakanlah kami kepada Tuhan, karena Tuhan Yesuslah andalan manusia. Dari lambung yang tertikam telah memancar sinarnya. Dialah pembawa damai bagi dunia. Dari lambung yang tertikam telah memancar sinarnya. Dialah membawa damai bagi dunia. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, siang hari ini kita kedatangan tamu seorang remaja cantik ya. Dan ini bukan, ini istimewa remajanya. Kenapa saya bilang istimewa? Karena ini adalah cucunya Ibu Esther ya. Dari putra pertama Ibu Esther ya. Dari namanya aja dan ternyata betul dugaan saya. Nama remaja yang cantik yang pada siang hari ini khusus datang buat kita, buat membacakan biodata Ibu Esther adalah Alvernia. Nah, tadi saya menduga Alvernia ini namanya unik ya, jarang ada. Alvernia ini tadi saya tanya, saya konfirmasi betul nggak singkatannya dari Alfa dan Mary Riana. Nah, ternyata benar. Kita beri aplaus dulu buat remaja anak kita yang kita kasihi yang cantik, Alvernia yang biasa dipanggil Fen-Fen yang akan membacakan biodata dari Oma tercinta. Ya, silakan Fen-Fen. Selamat pagi semuanya. Shalom. Perkenalkan, nama saya Alvernia Liu, cucu dari Ibu Esterina yang akan memberikan sesi pada hari ini. Jadi, apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Nah, pasti kan kalian sudah menunggu-nunggu nih untuk sesi Ibu Esterina. Tapi saya akan memberikan profil singkat terlebih dahulu untuk beliau. Ibu Esterina Arianti Jaya lahir di Bandung pada 4 April 1956. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung di bidang ekonomi perusahaan. Sebagai seorang istri dari Ir Haryanto Cenderasa dan ibu dari 3 anak serta 3 menantu, Ibu Esterina masih aktif berkarya hingga saat ini. Ibu Esterina masih menjabat sebagai komisaris independen di PT Logindo Samudra Makmur Tbk, sekaligus direktur di PT Altama Karya Mandiri yang mengelola kawasan perumahan untuk real estate. Tak hanya berprestasi di bidang profesional, Ibu Esterina juga sangat aktif dalam kegiatan rohani, terutama yang berkaitan dengan devosi kerahiman ilahi. Beliau sering memberikan seminar dan pengajaran tentang devosi ini sejak tahun 2016, termasuk di Sarawak dan Sabah Malaysia, mengadakan retret serta menjadi koordinator komunitas kerahiman ilahi Lumen Christi di Santo Andreas, Kedoya, Jakarta. Selain itu, beliau juga merupakan pembicara dan pengajar di SIE Pewartaan KKI KAJ dan sejak tahun 2020 hingga sekarang menjabat sebagai Ketua KKI KAJ. Sebagai devosan kerahiman ilahi, Ibu Esterina juga menulis beberapa buku, diantaranya Ziarah Kerahiman Ilahi, Belajar Bijak Lewat Kehidupan, Buletin Kerahiman Ilahi, Pesta Kerahiman Ilahi, dan Menggali Rahmat. Nah, sekarang biar gak nunggu lama lagi, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Esterina. Terima kasih Alvernia atau Fen-Fen sudah membacakan biodata dengan sangat baik untuk Ibu Esther. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari semangat kita dengerin Bu Esther ya. Dijamin pasti matanya langsung manteng ke Bu Esther ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Bu Esther dan kemuliaan Tuhan. Salam kerahiman semuanya, selamat pagi. Kalau saya lihat dari atas ya,
Ada biru, ada merah, ada hijau, ada kuning, ada putih, ada ungu. Semuanya dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Ya, sesi kedua. Bisa mulai Pak Wawan? Sesi kedua temanya, celakalah mereka kalau mereka tidak menyadari kunjunganku ini. Itu dikatakan oleh Yesus. Celakalah mereka. Mereka siapa? Belum tentu kita. Tapi yang pasti Tuhan Yesus mau kasih tahu ada masa kunjungan. Dan kalau tidak memanfaatkan masa kunjungan itu, baru kita mengalami celaka. Pertama yang saya mau kasih masukan kepada Bapak Ibu semua bahwa Bapak Ibu ada di sini siang hari ini karena dikasihi Tuhan. You are loved. Kalian dikasihi oleh Tuhan. Mungkin yang datang ada kelompok yang nggak tahu apa itu kerahiman. Tapi saya senang ya, tadi ada beberapa pertanyaan. Artinya sebagian dari kita sudah mau tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus disiapkan untuk masuk ke tahun jubileum. Ada yang nggak tahu mau tahu, ada yang udah tahu tapi ingin lebih tahu. Ada juga yang sudah mengalami kerahiman Tuhan. Dan saya harap semua yang hadir di sini masuk ke kelompok keempat. Tahu, kenal, mengalami, menyelami, merasakan, merindukan kerahiman Tuhan dan akhirnya kita menjadi mewartakan kerahiman Tuhan. Siapa yang mau masuk kelompok keempat? Semua mau ya, semua mau. Katakan ke sebelah kanannya, you are loved. Kamu dikasihi Tuhan. Ayo. Semangat, semangat. Kasih tahu dengan sungguh-sungguh. Kalau mukanya masih cemberut, kalau mukanya masih sedih, tepuk 2 kali. You are loved. Spirit ini perlu ya, Bapak Ibu perlu ingat terus. Bahwa walaupun orang lain tidak nganggap kita, walaupun orang lain mengecilkan kita, walaupun orang lain enggak peduli sama kita, tapi dalam hati kita harus yakin, percaya, punya iman bahwa saya dikasihi Tuhan. Itu penting ya, penting. Saya dikasihi Tuhan. Dan kalau saya merasa dikasihi Tuhan, saya pun pasti punya PR untuk memberikan kasih yang saya terima dari Tuhan kepada orang lain. Ya, saya dikasihi Tuhan. Ayo kita sebut sama-sama ya. 1, 2, 3. Saya dikasihi Tuhan. Sekali lagi, saya dikasihi Tuhan. Ya, amin. Ingat terus ya, saya dikasihi Tuhan. Oke, dan saya harap nanti kita semua pulang masuk ke dalam kelompok yang keempat. Bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar merasakan, tapi punya niat untuk menyelami, merindukan, dan mewartakan. Lanjut Pak Wawan. Karena memang Yesus juga katakan di 11:82, jadi buat teman-teman yang barangkali belum tahu, devosi kerahiman ada karena ada buku diary Suster Faustina. Kalau ada yang minat beli, silahkan beli, di depan ada dari Canisius. Perlu beli 185.000. Kalau mau dibilang mahal, mahal. Tapi kalau mau dibilang murah, luar biasa apa yang Tuhan janjikan kepada kita semua. Ya. Di situ di nomor 1182, Yesus katakan, pada salib sumber kerahimanku dibuka lebar-lebar bagi semua jiwa oleh tikaman tombak, dan tidak ada satu jiwa pun dikecualikan. Kita juga harus percaya, ada mungkin saudara kita, anggota keluarga kita yang dalam tanda kutip berdosa,
yang dalam tanda kutip marah sama Tuhan, yang tanda kutip nggak mau ke gereja, yang tanda kutip terus-terus melakukan kejahatan. Orang-orang seperti itu bukan untuk dihindari. Ini semangat dari kerahiman Tuhan ya. Bukan, udah hilang satu saudara nggak apa-apa, bukan itu. Kalau kita berdevosi kerahiman, justru orang-orang seperti itu yang harus kita rangkul. Kita perhatikan, bukan ditarik-tarik ke gereja. Karena makin disuruh ke gereja, biasanya makin nggak mau. Tapi yang kita lakukan adalah berdoa. Karena di dalam doa koronka, Yesus bilang berkali-kali, kalau kamu berdoa koronka buat orang itu, siapa saja, maka tanpa kamu sadari, kamu sedang mendorong dia kepadaku. Yesus katakan seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan siapapun yang mau didoakan, ingat orangnya, bayangkan orangnya, doakan doa koronka. Enggak usah doa panjang-panjang, enggak usah berandai-andai, Tuhan barangkali dia masih berdosa, Tuhan barangkali dia jatuh dalam dosa berat, enggak usah. Yesus tahu. Yang diperlukan dari kita adalah ketulusan. Tuhan, saya mau berdoa buat saudara saya. Jangan mulai menghakimi, Tuhan dia dosa besar, Tuhan dia udah 5 tahun gak ke gereja, dan seterusnya. Itu bukan orang kerahiman. Yang penting kita hanya bawa dia kepada Tuhan. Kenapa Tuhan minta kita berdoa koronka? Karena Tuhan mau melibatkan Bapak Ibu untuk jadi sahabatnya Yesus. Yesus bisa kok merubah batu jadi manusia. Tapi kenapa perlu kita? Kenapa perlu manusia-manusia? Kita kan juga berdosa. Itulah kerahiman Tuhan. Walaupun kita berdosa, tetap kalian itu dikasihi Tuhan. Tetap kalian itu mau jadi sahabatnya Yesus. Sehingga diminta untuk berdoa. Enggak usah doa yang sampai puasa pagi, siang, malam, sampai kurus, sampai segala macam. Yesus bilang, iya kan, ada yang berdoa 40 hari, terus kelihatan mukanya kuyu, saya berdoa buat seseorang, enggak usah. Yesus mau kita melaksanakannya semua dengan sukacita. Yang Yesus minta doa koronka, serahkan pada Yesus, Yesus yang beresin semuanya. Kalau saya anggap kayak di kantor, saya kan juga punya anak buah. Saya tinggal lakukan sesuatu, di otak saya tahu anak buah saya lakukan. Begitu pula dengan doa kita. Kita tinggal bilang sama Yesus, Yesus saya masalah ini 1, 2, 3, doa koronka selesai. Urusan Yesus selanjutnya. Nggak percaya? Baca di diary. Ya, di diary ini Yesus bilang, tugasmu hanya menyerahkan masalahmu padaku. Selanjutnya urusan aku. Nah, kenapa enggak terjadi seperti itu? Karena manusia itu tidak percaya. Enggak percaya sama kata-kata Tuhan. Mau melakukan ini, melakukan itu, sampai udah enggak bisa apa-apa. Baru datang ke Tuhan, syukur dia datang. Nah, kalau datangnya ke paranormal, hilang itu malahan, ya. Makanya saya bilang perlu baca. Yesus yang katakan seperti itu. Oke, jadi buat Bapak Ibu semua, tidak ada yang dikecualikan. Semua yang ada di sini dipanggil Tuhan, dikasihi Tuhan, dan Tuhan senang Bapak Ibu ada di sini. Tapi di luar sana masih banyak orang-orang yang butuh kerahiman Tuhan. Dan kita, tadi Ibu baru sudah tanya, apa yang nanti harus dilakukan? Inilah bagian PR kita. Memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita memperhatikan orang di sekitar kita, kita rugi apa untung? Ayo, untung apa rugi? Kenapa untung? Kita memperhatikan orang yang nyebelin, buang waktu, udah dikasih bukan terima kasih, tapi pemberian kita dihina. Untung apa rugi? Kenapa untung? Justru ya, dalam melayani, tadi Pak Arif udah teriak, harus merasa rugi dulu, baru itu pelayanan. Kalau yang namanya pelayanan terus cari untung, itu namanya jual beli.
Ya, jadi Bapak Ibu di sini semua devosan, jangan berpikir saya untung apa, saya dapat apa. Tapi semakin saya berkorban, semakin saya menderita, semakin Bapak Ibu dipakai Tuhan. Amin ya, amin, puji Tuhan. Oke, jadi tidak ada yang dikecualikan. Jadi jangan pernah dari Bapak Ibu berpikir, biarinlah hilang satu, masih banyak, jangan. Satu pun di matanya Yesus itu sangat-sangat berharga. Bahkan Yesus bilang sama Suster Faustina, jangan sampai waktu hari terakhir pada hari pengadilan kalian akan diminta tanggung jawab terhadap beberapa jiwa yang harusnya kalian doakan, yang harusnya kalian selamatkan. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi sekali lagi ya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Yang kedua yang saya mau ingatkan Bapak Ibu semua adalah kedatangan Paus. Tadi Pak Haryanto udah cerita, Romo James juga sudah cerita. Ada satu euforia, ada satu sukacita. Bahkan ada teman yang pernah audiensi sama Bapak Paus di Roma, dia bilang waktu di GBK itu suasananya itu lebih luar biasa. Ada yang pergi ke GBK di sini? Ayo, banyak apa sedikit? Ada orang yang nggak mau pergi ke GBK cari aman. Di rumah aja, bisa nonton TV, bisa sambil misa, bisa sambil makan gorengan. Tadi Romo James juga udah cerita, kita mau ketemu Tuhan, walaupun Tuhan seolah-olah nggak kelihatan, tapi Tuhan melihat hati. Ada kesungguhan nggak kita mau? Mau datang itu ada kesungguhan nggak? Semua usaha tidak ada yang sia-sia. Bapak Ibu jangan pernah menyesal atau kecewa bahwa apa yang dilakukan itu tidak ada apa-apanya. Semuanya dicatat sama Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Nah, saya juga nggak tahu kenapa di Paroki Andreas kan ada pembagian. Kita Lumen nggak banyak yang kebagian. Dan di Lumen Kristi, devosi kerahiman ilahi di Santo Andreas, itu banyaknya para lansia. Cuma lansia yang masih heboh ya, seperti saya nih. Udah mau 69, tapi nggak tahu malu, nggak tahu umur ya. Nah, kita kumpul, ayo ikut misa. Karena menurut saya yang terpenting itu adalah hati, kesiapan. Dan puji Tuhan, tahu-tahu dikasih tugas tatib. Jadi itulah rencananya Tuhan, nggak ada sesuatu yang kebetulan dalam hidup ini, ya. Oke, lanjut. Nah, mengenai Paus, Paus pesannya ada 3. Ingat 1, iman, faith. 2, udah tinggal baca ya. Fraternity, persaudaraan. Yang ketiga, compassion atau berbelas kasih, bela rasa. Waktu minggu lalu saya ke Singapura sama Pak Har ikut misa, ternyata pesan Bapak Paus di setiap negara itu berbeda. Di Singapura pesannya pemuritan dan smile. Itu pesannya Bapak Paus. Jadi menurut saya apa yang dikatakan oleh Bapak Paus di sini, ini merupakan juga satu nubuat, satu pencerahan buat kita semua. Umat di Indonesia perlu iman, percaya pada Tuhan. Dan perlu menganggap sesama itu saudara kita. Gampang nggak? Gampang nggak? Coba Jun sama Reninta. Ayo, Amung sama Maria. Coba lihat kiri kanan. Gampang nggak nganggap dia saudara? Coba lihat-lihat. Gampang nggak? Menurut Bapak Paus,